Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Renda Antono dengan NPM 231506111 dari kelas PSTIC. Nah, di sini saya akan membahas mengenai contoh soal dari beberapa materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya dari tugas sebelumnya, yang dimana itu diperintahkan untuk membuat video dari beberapa materi, yaitu yang pertama itu resolusi logika yang dari kelompok satu, yang kedua itu ada deduksi alami dari kelompok 2, dan yang ketiga itu ada dari logika predikat dari kelompok 3, yang keempat itu ada resolusi logika predikat dari kelompok 5, dan yang terakhir itu ada deduksi alami logika predikat dari kelompok 6. Yang seharusnya ada um, tabel semantik logika predikat. Nah, itu dari kelompok 4, yang dimana itu kelompok saya sendiri, uh, yang telah dibahas di video di tugas sebelumnya. Nah, langsung saja masuk ke pembahasan resolusi. Nah, sebelum masuk ke contoh, aku ingin menjabarkan apa sih itu resolusi. Nah, resolusi yang aku tahu itu merupakan metode untuk membuktikan validitas suatu argumen, yang dimana dalam resolusi fakta-fakta yang akan dioperasikan dibawa ke bentuk standar yang disebut dengan klausa. Nah, langsung aja ke contoh soal. Di sini terdapat soal, yaitu terdapat himpunan klausa dalam logika proposisi. Yang pertama itu A atau B, yang kedua itu negasi A atau C, dan yang ketiga itu ada negasi B atau negasi C. Nah, di sini ditanyakan apakah himpunan klausa ini berbentuk tidak konsisten atau konsisten. Nah, terdapat langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, di sini terdapat identifikasi klausa, yang dimana diklasifikasikan menjadi klausa 1, 2, 3, di mana klausa 1 itu A atau B, yang kedua itu negasi A atau C, yang ketiga itu ada negasi B atau negasi C. Nah, negasi ini berarti kebalikan dari, misal negasi A berarti kebalikan dari nilai A gitu. Nah, langkah kedua itu ada pilih dua klausa untuk dialogkan resolusi. Nah, dimana aku ngambil klausa 1 dan klausa 2 untuk di compare. Nah, sehingga akan menghasilkan klausa baru, yaitu B atau C. Nah, di sini kenapa A dan negasi A itu menghilang? Karena mereka saling bertentangan, di mana ya saling bertentangan itu bisa dieliminasi. Nah, untuk langkah di langkah keempat ini dikumpulkan semua klausa, sehingga akan terdapat klausa A atau B, negasi A atau C, negasi B atau negasi C, dan B atau C. Nah, lalu lakukan resolusi pada klausa C dan klausa baru, yang dimana klausa 3 itu kan tadi ada ini negasi B atau negasi C, dan klausa baru itu B atau C. Nah, di sini akan menghasilkan klausa kosong, yang dimana itu menandakan kontradiksi. Nah, apabila suatu apa namanya klausa itu mengalami kontradiksi, maka itu dapat disimpulkan bahwa himpunan klausa ini tidak konsisten. Oke, lanjut untuk deduksi alami dari kelompok 2. Nah, di sini aku langsung uh, membahas ke contoh soal. Nah, di sini terdapat contoh soal bahwa buktikan bahwa dari premis-premis berikut kesimpulan C dapat diturunkan menggunakan aturan-aturan deduksi alami. Yang pertama itu ada klausa atau premis. Satu itu ada A implikasi B, B implikasi C, dan yang terakhir itu premis 3 ada A. Nah, kesimpulan yang ingin dibuktikan adalah C. Nah, di sini terdapat penyelesaiannya, yaitu premis 3 yaitu A, diketahui bahwa A adalah benar. Nah, premis 1 A implikasi B, yang dimana ini dapat dibaca jika A maka B. Dari premis ini diketahui bahwa jika A benar maka B juga benar. Nah, di implikasi itu untuk tabel kebenaran
dia BS itu salah, selain itu benar. Oke. Lalu terdapat langkah ketiga itu menggunakan modus ponens pada premis 1 dan 3. Karena A bernilai benar dari langkah 1, tadi kan A dinyatakan benar. Dan A implikasi B itu dari premis 2, dari premis 1. Nah, yang ini untuk A itu dari langkah 1 dapat disimpulkan ini kedua ini benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa B juga benar. Lalu terdapat premis 2 yaitu B maka C atau B implikasi C. Dari premis ini diketahui bahwa jika B benar maka C juga benar. Lalu terdapat menggunakan modus ponens pada premis 2 dan hasil langkah 3. Hasil langkah 3 itu tadi kan B benar. Maka karena B benar dari langkah 3 dan B implikasi C dari premis 2 dapat disimpulkan bahwa C juga benar. Nah, dari langkah-langkah penyelesaian tersebut dapat disimpulkan bahwa tiga premis tersebut telah berhasil menurunkan kesimpulan C menggunakan aturan-aturan deduksi alami, khususnya menggunakan modus ponens. Nah, lanjut ke contoh dari materi yang dari kelompok 3 yaitu logika predikat. Nah, di sini aku ada sebuah pernyataan yaitu semua mahasiswa di universitas tersebut mengambil mata kuliah logika dan ada beberapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah filsafat. Nah, pertanyaannya itu, nyatakan pernyataan tersebut dalam notasi logika predikat. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah berdasarkan pernyataan di atas. Yang pernyataan A, ada mahasiswa di universitas tersebut yang tidak mengambil mata kuliah logika. Yang B itu semua mahasiswa di universitas tersebut mengambil mata kuliah filsafat. Nah, di sini terdapat langkah-langkah penyelesaiannya, yaitu yang pertama itu definisikan dua predikat, di mana L dengan konstanta X, yang X mengambil mata kuliah logika, Fx adalah X mengambil mata kuliah filsafat, X adalah mahasiswa di universitas tersebut. Nah, L itu melambangkan kuliah logika, F itu melambangkan filsafat, dan M itu melambangkan mahasiswa di universitas. Nah, ini langkah pertama itu pernyataan semua mahasiswa di universitas tersebut mengambil mata kuliah logika. Nah, dapat dinyatakan dalam bentuk universal X, MX, maka LX. Nah, universal itu maksudnya semua mahasiswa universitas mengambil mata kuliah logika. Nah, pernyataan yang kedua itu ada beberapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah filsafat. Dapat dinyatakan dengan eksistensial MX dan FX. Yang dimana eksistensial itu dapat dibaca ada gitu karena eksistensial eksis itu artinya ada. Lalu untuk yang ketiga itu evaluasi pernyataan dari A dan B tadi. Nah, di sini aku menjelaskan dalam pernyataan A itu setiap mahasiswa X yang merupakan mahasiswa di universitas tersebut mengambil mata kuliah logika. Jadi tidak ada mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah logika. Maka pernyataan ini adalah salah. Lalu B, semua mahasiswa di universitas tersebut mengambil mata kuliah filsafat. Nah, di sini pernyataan yang diberikan hanya menyatakan bahwa ada beberapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah filsafat. Nah, jadi untuk pernyataan yang B ini salah karena tadi di atas itu dia menyatakan untuk yang mengambil filsafat itu cuma ada beberapa, Pak, semua. Nah, sedangkan di yang B ini dia semua mahasiswa mengambil mata kuliah filsafat. Jadi premis tersebut salah. Jadi kesimpulannya untuk kedua pernyataan di atas itu
bernilai salah atau false. Kita lanjut ke resolusi logika predikat. Lanjut ke resolusi logika predikat dari kelompok 5. Nah, di sini aku ada contoh soal yaitu buktikan bahwa pernyataan itu adalah benar menggunakan metode resolusi dalam logika predikat. Yang pertama itu ada semua kucing adalah hewan. Pernyataan kedua itu ada Tom adalah kucing. Pernyataan ketiga adalah oleh karena itu Tom adalah hewan. Nah, terdapat langkah-langkah penyelesaiannya nih. Yang pertama itu konversi pernyataan ke bentuk logika predikat. Nah, pernyataan satu semua kucing adalah hewan. Dimana semua berarti universal kan. Jadi ini lambang A kebalik. Aku nyebutnya A kebalik. Jadi universal X, kucing X, implikasi hewan. Pernyataan kedua itu Tom adalah kucing. Jadi kucing dengan konstanta Tom. Pernyataan tiga itu kesimpulannya di mana Tom adalah hewan. Jadi di dalam bentuk logika predikatnya itu hewan dengan konstanta Tom. Lalu terdapat langkah konversi ke bentuk causal form. Nah, langkah pertama itu ubah implikasi menjadi disjungsi dan negasi. Jadi di sini terdapat universal X, negasi kucing X, atau hewan X. Karena ini adalah bentuk umum, dapat menulisnya sebagai kausa, sehingga akan menghasilkan penulisan logika yaitu negasi kucing X atau hewan X. Untuk yang kedua itu klausa untuk pernyataan dua tetap kucing dengan konstanta Tom, kucing Tom. Kesimpulan yang ingin dibuktikan negasi kesimpulan itu negasi hewan dan konstanta Tom. Nah, ini hasil dari di atas. Bentuknya set klausa ada negasi kucing X atau hewan X, kucing Tom, negasi hewan Tom. Nah, di sini pengaplikasian metode resolusi ini di langkah keempat. Aplikasi metode resolusi. Nah, mulai dengan klausa yang ada. Yang ada tadi kan 3. Terapkan resolusi pada klausa 1 dan 2. Dan akan menghasilkan hewan Tom. Karena kucing negasi kucing dengan kucing itu kayak dia berlawanan kan, maka akan menghasilkan hilang tuh kucingnya jadi hewan Tom. Kita akan menghasilkan klausa baru hasilnya hewan Tom. Lalu terdapat kan kausa baru hewan Tom, sedangkan kausa yang ketiga itu ada negasi hewan Tom. Nah, ketika itu diresolusikan maka akan menghasilkan logika kontradiksi. Jadi kesimpulannya Tom adalah hewan adalah benar berdasarkan metode resolusi. Itu untuk selanjutnya itu ada deduksi alami logika predikat dari kelompok 6. Nah, di sini aku ada contoh tiga pernyataan yaitu yang pertama semua manusia adalah makhluk hidup, Socrates adalah makhluk hidup, Socrates adalah manusia, dan yang pernyataan ketiga itu jika sesuatu adalah makhluk hidup maka itu bernafas. Nah, pertanyaannya berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, apakah dapat disimpulkan bahwa Socrates itu bernafas? Nah, di sini terdapat penyelesaian dan jawaban akhir dari soal di atas. Oke, langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama itu analisis pernyataan buat dalam bentuk logika. Di pernyataan satu itu dituliskan semua kan berarti universal X. Universal itu melambangkan semua. Nah, di sini dituliskan universal X, manusia dengan konstanta X, implikasi makhluk hidup X. Pernyataan dua itu manusia dan konstanta Socrates. Pernyataan tiga itu universal Y, makhluk hidup Y, implikasi bernafas Y. Nah, di sini ada langkah tuh deduksi alami menggunakan aplikasi deduksi alami. Yang pertama itu berdasarkan pernyataan dua diketahui bahwa Socrates adalah manusia. Ya, benar kan? Di sini Socrates adalah manusia. Yang untuk yang kedua itu dari pernyataan satu karena Socrates adalah manusia maka dia juga adalah makhluk hidup. Manusia adalah makhluk hidup ya, Socrates adalah manusia sedangkan semua manusia itu makhluk hidup. Jadi di sini benar dong. Untuk pernyataan satu karena Socrates adalah manusia
maka dia juga adalah makhluk hidup. Benar. Sokrates dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup Sokrates. Ya. Lalu langkah ketiga itu sekarang dari pernyataan tiga, karena Sokrates adalah makhluk hidup, maka dapat disimpulkan bahwa Sokrates bernafas. Kenapa Sokrates? Oke, jika sesuatu adalah makhluk hidup, maka itu bernafas. Oke, jadi yang menggunakan logika tuh, jadi kan tadi udah simpulin bahwa makhluk hidup Sokrates adalah manusia. Semua manusia itu kan makhluk hidup. Jadi Sokrates masuk ke dalam makhluk hidup. Nah, di sini untuk pernyataan ketiga, jika sesuatu adalah makhluk hidup, maka itu bernafas. Nah, tadi kan Sokrates adalah makhluk hidup kan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sokrates itu bernafas. Nah, untuk tiga pernyataan di atas itu dapat menyimpulkan bahwa Sokrates tidak bernafas gitu. Nah, ya itu aja dari aku. Untuk penjelasan dari 5 materi yang ada, yaitu resolusi, deduksi alami, logika predikat, resolusi logika predikat, dan deduksi alami logika predikat. Sekian dari aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.